Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang tipologi perumahan dan permukiman pesisir. Terus juga sudah belajar tentang konsep pendekatan bagaimana mengembangkan wilayah pesisir. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih mikronya, yaitu kepada bangunan arsitektur yang ada di pesisir. Dan kita akan mulai dengan tipologi arsitektur pesisir. Di pertemuan kali ini saya akan coba bahas salah satu studi kasus sebuah arsitektur pesisir yang unik dan cukup lama di Indonesia. Studi kasusnya adalah kaum Bugis Danau Tempe yang terletak di Sulawesi Selatan. Nah, komunitas Bugis yang berada di sekitar Danau Tempe di Sulawesi Selatan umumnya berpenghasilan hidup sebagai petani. Berbeda dengan kaum pesisir lainnya, di sini di Danau Tempe umumnya mereka berpenghasilan sebagai petani, sementara kaum pesisir lainnya tuh kebanyakan berpenghasilan hidupnya utamanya sebagai nelayan. Namun karena mereka terletak di daerah danau, mereka juga mengandalkan memancing atau bernelayan sebagai pemasukan utama juga. Dan akibatnya sejak tahun 70-an, masyarakat tidak hanya tinggal di daratan, tapi juga sudah menetap di atas air dengan sistem rumah apung. Dan kearifan lokal digunakan untuk menentukan lokasi sebuah rumah dalam sistem kehidupan terbuka yang dapat disesuaikan dengan perubahan iklim dan sangat mendukung ekonomi berbasis masyarakat. Masyarakat pesisir Danau Tempe memindahkan pemukiman mereka dari darat ke air dengan menggunakan sistem rumah terapung, seperti yang terdapat pada gambar, dan hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonominya sebagai nelayan dan petani. Nah, karakteristik pasang surut Danau Tempe menyebabkan lokasi-lokasi pemukiman terapung sering berpindah dari satu daerah ke perairan lainnya. Dan bergerak dari darat ke air karena alasan ekonomi ini berdampak pada pola pemukiman dan tata ruang dan bentuk rumah. Yang ini juga telah dipengaruhi oleh kondisi iklim, kondisi lingkungan alam, dan pengetahuan masyarakat. Dan hal ini juga sejalan dengan gagasan yang diajukan oleh Hebreken yang mencatat 3 aspek yang digunakan sebagai tolak ukur perubahan dalam bentuk penyelesaian. Yang pertama yaitu sistem tata ruang, pengorganisasian ruang disertai dengan orientasi dan pola hubungan spasial. Yang kedua adalah sistem fisik, konstruksi dan penggunaan bahan. Dan yang terakhir adalah sistem tata gaya, penciptaan bentuk termasuk fasad, pintu, dan jendela beserta elemen lainnya baik di dalam maupun di luar gedung. Nah, karena adanya faktor utama yaitu sebagai tempat kegiatan ekonomi, jadi ada perpindahan dan mengakibatkan perubahan pada tata letak penyelesaian rumah apung. Dan itu mengharuskan tata ruang dengan penggunaan ruang yang sangat fleksibel. Dan juga tata letak pergerakan pemukiman terapung dan perubahan di atas air menyesuaikan variasi musiman di iklim dan untuk memungkinkan penangkapan ikan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan tata ruang dan perubahan letak permukiman rumah terapung di Danau Tempe.